Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Vue.js. Lebih tepatnya lagi sih ke bagian store atau state management. Jadi, apa sih store atau state management? Singkatnya ya, aku kasih tahu, store itu adalah tempat penyimpanan, yaitu kita bisa menyimpan state dari sebuah data atau keadaan dari sebuah data. Contohnya, jika kita mengubah sebuah data counter, terus kita nggak menggunakan store, misalnya kita udah ubah menjadi 5, kita nggak pakai store, kita pindah halaman, kita balik lagi, angka 5 tersebut bakal balik lagi ke defaultnya, yaitu misalnya 0. Beda kalau pakai store, kita bisa nyimpan perubahan tersebut. Jadi kalau misalnya udah 5, kita pindah halaman, kita balik lagi, maka counter kita tetap 5. Nggak default jadi 0 lagi. Nah, itu bedanya. Jadi intinya store itu adalah penyimpanan, tempat menyimpan sebuah state dari sebuah data gitu. Untuk tambahan aplikasinya ya, kita bakal pakai yang namanya Pinya. Buat kalian yang udah belajar Vue atau mengenal Vue dari lama, mungkin tahu yang namanya Flex. Nah, Flex itu juga store, tapi untuk sekarang kita bakal pakai yang baru, yaitu Pinya, bukan pakai Flex. Oke, jadi untuk P-nya kalian bisa baca-baca sendiri di sini ya. Tapi aku bakal bahas sedikit-sedikit aja yang menurut aku penting. Untuk kalian yang mau tahu lebih jelas, bisa lihat di P-nya vuejs.org. Oke, jadi langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Aku mau simulasi dulu ya ke kalian perbedaan penggunaan store dengan tidak menggunakan store. Jadi aku zoom in. Di sini aku punya counter, ada dua. Yang satu counter menggunakan store, yaitu P-nya. Yang kedua counter tanpa P-nya, tanpa store. Jadi di sini yang normal, sini yang pakai P-nya. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita pakai store, kita bisa nyimpan state sebuah data. Misalnya aku add ini sampai 5. Nah, ini bakal kesimpan. Kalau aku pindah halaman, terus balik lagi ke halaman ini, bakal tetap 5. Tapi kalau yang nggak pakai P-nya, aku tambah jadi 5. Ketika aku pindah halaman terus balik lagi ke halaman ini bakal balik lagi jadi 0. Karena nggak disimpan di dalam store. Kayak begitu cara kerjanya, perbedaannya. Oke, kita buktikan ya. Aku udah ngubah counternya ini jadi 5. Yang atas yang menggunakan P-nya dan yang bawah nggak menggunakan P-nya. Sekarang kalau aku pindah halaman ke halaman home. Oke, sekarang aku balik lagi ke halaman tadi, aku taruh di about. Maka yang tadi counter pakai P-nya disimpan di dalam store, tetap 5. Sedangkan yang nggak pakai P-nya jadi 0 atau balik lagi ke nilai defaultnya awal. Jadi kayak gitu ya. Oh iya, yang perlu kalian ketahui, store ini bakal berlaku sampai kalian refresh halaman. Jadi kalau kalian refresh halaman, store ini bakal kehapus atau balik lagi ke awalnya. Kalau kalian nulis di store-nya itu adalah 0, maka balik lagi ke 0. Kita coba ya. Di sini 5, kalau aku refresh maka balik ke awalnya yaitu 0. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau kalian mencet refresh bakal balik lagi store kalian. Itu yang perlu kalian ketahui dulu. Itu juga yang perlu kalian mengerti tentang cara kerja store. Perbedaan menggunakan store dan nggak menggunakan store. Aku harap dengan melihat ini kalian tahu, bisa ngeliat lah apa gunanya store di apps kita. Sebelum kita ngelanjutin tutorialnya, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian. Kalian dianjurkan untuk install sebuah extension kalau mau menggunakan store ini. Nah, kalau kalian pakai Vue dan mau menggunakan store, kalian wajib install extension yang namanya Vue.js DevTools. Nah, ini ngebantu banget buat kalian yang ngoding pakai Vue.js. Terlebih lagi, karena kita lagi ngebahas tentang P-nya, juga bakal kebantu banget kita ya. Oke. Langsung aja, supaya kalian nggak bingung apa sih extensionnya, langsung aku kasih tahu. Kita perlu install extension di Google Chrome, cari aja Google Web Store kalau nggak salah. Nah, di sini klik aja Chrome Web Store. Di sini kalian cari Vue.js DevTool. Ini kalau kalian pakai Chrome gini ya caranya, tapi kalau kalian nggak pakai Chrome, kalian ini aja sesuaiin aja caranya, gimana caranya kalian install extension gitu. Ini kenapa nggak muncul? Ini mungkin ya. Vue.js DevTool. Nah ini dia. Agak lelet, nggak tahu kenapa ya. Kalian bakal muncul nih tulisan kayak gini, Vue.js DevTools. Ini yang legacy. Pilih yang paling atas ya, yang paling baru. Ini ada 1893 total ratingnya. Kalian bisa klik aja.
Terus kalian klik Add to Chrome untuk install extension ke dalam Chrome kalian. Oke, add extension aja. Tungguin, masih checking. Nah, kalau udah selesai seharusnya oke. Kalau udah ada, kalian lihat remove from Chrome berarti udah keinstall. Jadi kalian bisa ngecek di sini. Sini yang titik 3 terus bagian more tools, kalian lihat extensions. Nah, Vue.js tools udah keinstall, pastikan dia lagi on ini ya. Enggak lagi off atau lagi aktif, pastikan. Oke, kalau udah selesai, Vue.js tool itu berguna banget kayak begini. Kalian klik extension ini, kalian lihat Vue.js toolnya ini belum nyala ya. Belum nyala karena aku belum refresh halaman, kan kita baru install. Jadi kalau kalian baru install, sebaiknya kalian refresh dulu web kalian yang diinstal menggunakan Vue.js. Kalau udah refresh, kalian cek lagi extension, seharusnya udah nyala nih Vue.js toolsnya. Nah, kalau udah nyala, bagus kayak begini. Karena udah nyala, sekarang kita bisa lihat, klik kanan, inspect. Nah, untuk melihat penggunaan DevTool itu, Vue.js DevTool, kalian lihat nih, panah yang paling kanan ini, more tabs, kalian klik, pilih yang bagian Vue. Nah, kalian klik aja, maka muncul deh yang kita install tadi, Vue DevTools-nya. Oke, jelas ya. Ini dia ada banyak banget tombol-tombolnya, komponen, timeline, dan lain-lain. Kalian bisa searching aja kalau mau tahu lebih jelas atau lebih luasnya. Di sini aku bakal jelasin dalam penggunaan P-nya aja. Nah, di sini di dalam komponen kan ada banyak banget nih. Ini struktur yang aku buat ya di sini. Di sini kalian lihat, karena ini lagi di halaman About Vue, kalian lihat aja di About Vue ini klik. Nah, di sini ada banyak banget karena kita lagi ngebahas tentang P-nya. Sebentar aku lihat dulu. Kok nggak ada P-nya ya? Unmounted event listener, provide, setup, store reactive, data count, oke. Router view. Sebentar ya teman-teman, aku lihat dulu. Biasanya di sini langsung ada deh P-nya gitu, tapi kok sekarang kayak begini. Oke, kayaknya aku harus otak-atik ini dulu sebentar. Buat ngeliatin ke kalian aja ya, di halaman about ini aku komenin aja ini dulu, terus aku refresh about view. Nah, ini dia. Jadi karena ada data ini nggak kelihatan P-nya. Oke, karena udah aku komen baru muncul. Jadi kalian lihat dia bagian about view, karena aku naruhnya di about view ini. Kalian lihat di about view, di sini ada bagian bawah ini gambar nanas. Inilah P-nya kita. Di P-nya ini nanti ya mungkin kalian bakal ngerti nanti pas aku jelasin videonya. Untuk sekarang kalian perlu lihat aja dulu. Di sini ada counter, ada getters, dan ada state. Nah, kalau kalian install P-nya atau menggunakan Vue.js di website kalian, kalian bakal bisa ngeliat kayak begini tampilannya. Terlebih lagi, kalau kalian menggunakan P-nya, kalian bakal ngeliat gambar nanas di sini. Nah, disinilah bakal kita fokus ya, pelajaran kita, tutorial kita bakal fokus di bagian gambar nanas ini nantinya. Karena untuk ini kalian bisa baca-baca sendiri, bisa ngeliat sendiri. Oke, kita bakal fokus di bagian P-nya. Oke, kayak gitu aja tambahan yang perlu kalian install extensionnya. Extensionnya namanya Vue.js DevTools. Itu perlu banget buat kalian yang ngoding pakai Vue.js. Jadi, silakan diinstal dulu. Kita bakal nginstal Vue.js dulu ya. Kita bikin project baru aja untuk belajar P-nya ini. Jadi, kalian bisa masuk ke webnya Vue.js.org, install, bagian install kita bakal nginstal menggunakan npm create ini. Ini udah aku jelasin, ada videonya di sini, kalian nonton aja, yaitu ini dia, cara install Vue.js SFC atau single file component. Nah, ini tutorialnya kalau kalian belum ngerti tentang cara nginstal ini ya. Nah, kalau udah ngerti, lanjut, kalian copy aja ini, terus kalian buka menggunakan cmd, terserah di mana, di folder apa kalian bikin. Kalau udah selesai, kalian paste aja tadi npm create Vue latest. Kalau udah bakal ada muncul tulisan kayak gini, project name-nya apa? Aku bakal bikin project name-nya Vue.ps-nya. Kayak begitu. Kalian ikutin aja ya, apa yang aku tulis, apa yang aku pilih di sini. Ini TypeScript no aja, JSX support no aja. Terus Vue router yes, karena kita udah belajar tentang Vue router, jadi langsung yes aja, kita langsung gunakan Vue router yang udah disediain sama Vue. Oh iya, buat kalian yang belum mengerti tentang Vue router, wajib banget ya belajar video yang udah aku bikin tentang ini, Vue router, terus Vue router. Ada 3 video pembahasan tentang Vue router. Nah, kalian wajib banget
belajar ini dulu supaya ngerti tentang view router. Oke, lanjut. Nih, add pin-nya for state management. Kita nggak mau install pin-nya ya, kita mau install pin-nya secara manual supaya lebih ngerti. Jadi ini no aja. No. Terus vtest no. Terus ini no juga. Code quality nggak usah, no aja. Dan udah selesai kayak begitu. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke foldernya, yaitu cd. Nama foldernya adalah view, p-nya. Terus tinggal pencet code spasi titik. Nah, kalau pencet kayak begitu atau ketik code spasi titik, kita bakal dibukain project tersebut menggunakan text editor pilihan kita. Kalau aku menggunakan VS Code, jadi dibukain lah projectnya menggunakan ini VS Code. Kalau udah selesai, ya udah tinggal di close aja. Close. Nah, udah selesai. Jadi selanjutnya tinggal buka terminal. Tinggal kita new terminal, pencet npm install. Tungguin kita install apa yang diperlukan di sini. Oh ya, untuk melakukan ini kalian perlu terkoneksi ke internet ya, karena ini prosesnya menggunakan internet. Oke, agak lama ya. Aku nggak tahu internet aku yang lagi lelet atau gimana. Tuh agak lelet sih. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal npm run dev buat ngeliat berhasil nggak sih keinstall ini project view kita. Nah, ini dia udah keinstall dengan baik dan benar. Berarti aku udah sukses install Vue.js aku dengan pilihan router tanpa pin-nya, karena kita menginstal pin-nya secara manual. Jadi silakan kalian ikutin apa yang aku lakukan tadi sampai berhasil kebuka ini file tampilan Vue.js ini. Kita mau nginstal pin-nya secara manual. Nah, kalian di website pin-nya ini, kalian buka aja bagian Get Started ini, tombol Get Started kalian pencet. Kalian bisa baca-baca what is pin-nya di sini. Oke, bisa kalian baca-baca, tapi aku nggak mau baca. Silakan baca sendiri kalau tertarik. Terus kita mau nginstal, kalian pilih aja bagian Getting Started ini. Nah, di sini ada bagian Installation. Untuk installation kita ada pilihan yarn atau npm, karena dari kemarin kita belajarnya npm ya, karena di Windows gini juga. Aku juga nyontohinnya pakai npm, dari kemarin-kemarin kita bakal install menggunakan npm. Copy aja npm install pin-nya ini, terus buka text editor kita di bagian terminal, karena lagi jalan ini jadi buka terminal baru aja, plus di sini kita paste aja yang kita copy tadi, npm install pin-nya. Kalau udah silakan di enter, tungguin. Sekali lagi kalian harus ini ya, harus ada terkoneksi sama internet untuk install kayak beginian. Nah, ini udah selesai nih katanya. Coba kita lihat ada nggak sih di node modules ya kalau nggak salah. Terus pin-nya. Nah, ini dia ada folder pin-nya di sini, berarti kita berhasil nginstal pin-nya. Oke, udah selesai, close lagi. Nah, sekarang kita perlu setup pin-nya supaya dikenalin sama Vue.js kita. Ingat, untuk melakukan ini kalian wajib banget mengetahui tentang Vue.js. Kalau belum mengetahui tentang Vue.js, tonton dulu playlist tutorial Vue.js aku sampai selesai, karena itu wajib banget supaya kalian ngerti. Oke, lanjut. Kalian buka file di folder src ya, buka file yang namanya main.js. Nah, di main.js ini kan ada banyak nih, kita perlu setup pin-nya kita di sini. Nah, cara setupnya, lihat, kita import, ini create up nggak perlu karena udah ada, kita perlu cuman import create pin-nya from pin-nya, ini aja, copy, taruh di paling bawah nggak masalah. Terus, lihat lagi di sini, ternyata kita perlu constant pin-nya atau const pin-nya di sini. Ya udah, di sini aja paste const pin-nya, create pin-nya. Nah, setelah itu kita juga harus kasih tahu bahwa aplikasi kita menggunakan pin-nya. Ya udah, copy lagi, paste di bawahnya. Atau supaya lebih hemat baris, kalian ketik aja use ini, use pin-nya. Udah selesai kayak begitu aja. Ini kita udah setup pin-nya. Jadi seharusnya pin-nya udah bisa berjalan di project Vue.js kita ini. Kalau kalian lihat hasil dari instalasi Vue kita, bakal kalian lihat tampilannya kayak begini ya. Nah, aku mau bikin yang sederhana aja tampilannya. Aku mau bikin
to-do list. Jadi aku bikin yang sederhana aja. Jadi aku bakal hapus ini semua. Oke, kalian bisa ikutin apa yang aku lakukan ya. Yang pertama, aku agak-agak lupa juga. Yang pertama buka app.view ini. Di app.view ini, kita bakal hapus bagian img, kita hapus. Wrapper juga kita hapus, yang hello world ini aja dulu kita hapus. Nah, untuk wrapper juga sebenarnya hapus aja sih. Yang perlu kita sisain nav router link ini aja. Ini untuk link kita. Untuk sementara kayak begitu aja. Jadi ini hapus semua. Sisain nav router link ini. Ini juga router view juga harus disisain. Oke, coba dulu save. Seharusnya udah berubah. Ini dia tampilannya. Nah, aku nggak mau tampilannya udah didesain kayak gini. Jadi aku bakal komentarin di bagian sebentar mana ya. Nih, main.js. Karena ini udah disetting style CSS kita sampai jadinya kayak begini, aku nggak mau, jadi aku komenin aja atau aku hapus aja sekalian, nggak masalah. Jadi udah nggak ke ini lagi, ke styling lagi kayak yang tadi. Nah, aku pengen yang kayak begini, yang sederhana aja. Oke, lihat lagi di bagian app.view, aku mau ngubah di sini home, about, tambah satu lagi yaitu to-do list. To-do kayak begitu aja. To-do list lah ya. Nah, kayak begitu. Terus tulisannya juga to-do list. Save. Nah, ini udah ada. Tapi kalau diklik masih kosong karena kita belum bikin routernya. Nah, sekarang kita buka folder router index.js. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja yang home ini. Jangan lupa sini harus ada pembatasnya koma, paste. Ini kasih to do sesuai sama yang kita tulis di sini. Oops, sorry, to do list. Nah, di sini to-do list, di sini to-do aja nggak masalah. Nah, ini komponennya apa? Kita bikin komponen view-nya dulu. Kita lihat di bagian folder src, terus components, kita bikin file baru, namanya to-do view.view, gitu aja. Nah, di sini bikin sederhana aja supaya kelihatan bahwa file to-do list ini udah berhasil kita call H1, ini halaman to-do list, kira-kira kayak begitu. Nah, kita balik lagi ke file main.js, ke file index.js kita, yaitu routernya. Kita ganti nih home view ini. Jadi, oh ya, sebelum kita ganti, kita harus import dulu ini dong. Kita import, aku namain to do view from, nama filenya adalah di dalam folder views. Sebentar. Oops, sorry teman-teman, aku salah. Seharusnya aku taruh di folder views ini, bukan di dalam komponen. Sorry ya, salah. Jadi aku bakal pindahin to do view ini ke dalam folder views. Jadi aku drag and drop aja kayak begini. Move. Nah, sekarang file to do view aku udah di dalam folder views. Oke, sekarang tinggal kita di sini, kita arahin aja views. Nama filenya adalah to do view.view. Oke, udah selesai. Sekarang kita call aja di sini, komponennya adalah to do view. Save. Kita lihat hasilnya. Kalau aku pindah ke halaman about yang tadi, aku pindah ke halaman to do list, udah berhasil ini halaman to do list. Berarti aku udah berhasil setup halaman untuk to do list kita. Nah, jadi ini sebenarnya udah aku bahas di bagian view router yang aku tunjukin tadi. Videonya ada 3 pembahasannya. Kalian kalau nggak ngerti silakan nonton dulu videonya. Buat kalian yang ngerti silakan bikin dulu sampai punya 3 menu kayak gini dan bisa tampil ini halaman to do list di halaman to do list ini. Kita bakal bikin store ya untuk menyimpan data to do list. Tapi sebelum nyimpan to do list, kita bakal simpan yang gampang-gampang dulu supaya kalian ngerti konsep dari store kita ini. Oke, kita bakal bikin counter. Oke, counter, tapi nama store-nya tetap to do list ya. Untuk sederhananya kita pakai count ini aja, kita kerjain kayak begini. Oke, yang pertama kita harus bikin file store kita. Kita bisa bikin di dalam folder, di dalam folder src, terus di dalam folder src ini kita bisa klik new folder, bikin nama folder yang namanya stores, kayak begini. Kalian bisa namain apa aja ya, tapi bagusan sih stores, karena biar tahu artinya ini adalah stores gitu. Nah, di dalam folder store ini kalian klik lagi new file.
Nah, di sini kita bakal kasih nama filenya, yaitu aku bakal bikin to-do store.js. Seharusnya kayak begitu sih, kita lihat ya. Bikin use alert store. Oke, aku bikin to-do store.js. Nah, seharusnya nggak masalah kayak begini. Oke, kalian buka file to-do store.js, kalian bisa ikutin apa yang ada di tutorial, yaitu kita import dulu define store from p-nya. Oke, udah diimport kayak begini. Terus kita bisa export cons bla 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 bla. Nah, pembahasannya ada di sini. Kita bisa menamakan define store ini, terserah kita apa aja. Tapi yang terbaik disarankan adalah kita menggunakan namanya ini harus diapit dengan penggunaan use dan penggunaan store. Jadi misalnya kita bikin store ini mengenai alert, ya udah kita kasih nama use alert store. Nah, kalau kita kan bikin store-nya to do, jadi kita bakal bikin use to do store. Disarankan kayak gitu yang terbaiknya. Oke, kita ikutin aja apa yang terbaiknya. Terus apalagi di sini with use and store. Nah, ini contohnya kayak begini. First argument is a unique ID. Oke, first argument adalah ini. Alerts. Jadi ini unique. Alerts ini bakal unique nantinya, bakal jadi ID untuk store-nya. Nah, dengan begitu kita harus bikin parameter atau argumen yang pertama ini beda dari semua store kita. Misalnya ada to do. Kita bikin yang pertama ini to do, nggak masalah. Tapi kalau kita ada store lagi, jangan kasih to do lagi, karena harusnya unik. Kayak begitu sih sepenangkap aku. Kalau salah, tolong dikoreksi ya. Oke, jadi langsung aja aku copy paste export cons ini. Paste di sini. Nah, ini aku bakal ganti nih. Use alert store ini ganti jadi use to do store. Kayak begitu aja. Aku kasih nama ID-nya ini adalah to do. Oke, nice. Kayak begitu, udah. Sekarang kalau kita scroll ke bawah, ada pembahasan bahwa untuk store ini ada dua jenis, yaitu option dan juga composition. Jadi sama kayak Vue.js ya, ada option API sama composition API. Nah, disarankan lagi-lagi ya, yang paling simple itu adalah menggunakan option store. Nah, jadi karena yang paling simple itu, aku bakal menggunakan option store di tutorial ini. Kalau kalian lihat nih, ternyata option store ini ada option object, yaitu state, getters, dan action, yang ternyata state itu sama dengan data. Kalau kalian ingat di Vue.js tutorial aku ada data kan? Nah, ternyata data itu sama dengan state di store. Terus kalian ingat ada yang namanya computed. Nah, computed itu ternyata sama dengan getters. Terus kalian ingat lagi ada yang namanya methods. Nah, methods itu ternyata sama dengan action. Jadi kayak begitu-begitu aja kalau option. Jadi lebih simple karena kalian udah ngerti tentang option Vue.js ya, option API di Vue.js, kalian pasti lebih ngerti lagi dengan cara option store ini daripada composition. Oke, kita bakal pakai option store ini. Kita bakal copy paste aja biar cepat. Ini biarin aja namanya tetap to do store. Ini kan aku mau pakai yang counter karena supaya kalian paham aja. Jadi biarin aja namanya to do store, isinya state kayak begini, nggak masalah. Oke, sementara udah selesai kayak begini store kita. Isinya ada state, getter, dan action. Ternyata state ini ada property atau apa namanya? Ya betul, property, count isinya 0, name Eduardo, dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi silakan kalian bikin store kayak yang aku bikin kayak begini. Kita udah bikin to-do store. Sekarang kita bakal mengimport to-do store tersebut supaya kita bisa pakai data-data yang ada di store ini. Cara importnya kayak biasa ya, harus ada di dalam text script. Nah, ini untuk menggunakan store ada banyak ya caranya. Kayak yang aku bilang, ada composition, terus ada option tanpa setup, ada option dengan setup. Nah, ini ada banyak banget, aku bakal pakai salah satu caranya, yaitu dengan menggunakan method setup. Oke, langsung aja. Yang pertama kita harus import dulu ya store-nya. Import, nama store-nya kan kita udah name it ya ini. Return cons, export cons, sorry. Udah kita kasih nama, jadi kita panggilnya di dalam kurung kayak begini, kurung kurawal, from. Kita sebut nama filenya, yaitu lokasinya ada di stores dan to do store. Kita ada dalam folder view, berarti kita keluar dulu, terus masuk ke folder store, terus sebut nama filenya.
Kalau gitu kita tulis keluar, masuk ke folder store, panggil nama filenya yaitu to do store. Udah kayak begitu cara manggilnya. Sekarang tinggal export default. Ini inget ya, ada banyak banget cara, aku menggunakan salah satu cara yang bisa digunakan. Export default, terus panggil function setup. Kayak begini, kita kasih tahu bahwa kita bakal cons, aku kasih nama ini aja, to do store. Kalian terserah mau kasih nama apa, aku kasih nama to do store biar ada hubungannya sama ini, use to do store. Sama dengan use to do store. Nah, yang kita import ini kita taruh sini dalam bentuk function kayak begini. Oke, udah selesai. Sekarang kita return dalam kurung kurawal to do store kayak begini. Udah selesai. Nah, sekarang cara makainya gimana? Ya udah, di dalam template kalian pakai kurung kurawal gini, tulis aja to do store apa yang kalian return di sini. Save. Nah, sekarang kalau kalian lihat refresh, tuh. Ini dia hasil dari to do store yang kita import. Ternyata ID-nya adalah to do. Benar. Yang kita buat dari to do store ini adalah ID-nya to do. Ini dia. Terus count ada 1. Nah, count-nya 1. Terus lihat lagi ada name Eduardo, ada double count, ada increment. Nah, ini semua data yang ada di store yang kita buat. Jadi silakan ikutin yang aku lakukan menggunakan ini ya, composition yang pakai function setup kayak begini. Mana dia? Kayak begini. Store tadi udah berhasil diimport ya. Udah bisa kebaca juga. Sekarang gimana caranya kita ngakses store ini, state-nya, getter-nya, dan action-nya ini ke dalam template atau file view kita. Nah, caranya gampang banget sih, karena kita udah ini ya, nge-return to do store ini, kita bisa manggil to do store, hasilnya kayak begini. Ya udah, tinggal panggil aja apa yang mau dipanggil. Misalnya kita mau manggil state count, ya udah to do store titik count kayak begini aja. Save, tuh lihat 1. Coba aku ubah ini jadi 5 seharusnya. Ini pun berubah jadi 5 tuh. Oke, kayak gitu untuk mengakses count. Terus mau mengakses name ya udah sama aja. Kita ganti count jadi name. Hasilnya Eduardo kayak begitu. Nah, gampang ya. Sekarang kita coba gimana cara ngakses getters dari double count. Double count ini cuman ngekaliin hasil dari count yang ada. Seharusnya 5 kali 2 sama dengan 10 hasilnya kalau kita manggil double count. Nah, kita coba. Di sini kita iniin, kita coba ya. Di bawahnya aja. Sebentar, aku tambah sebentar. Getter double count. Oke, nggak perlu. Coba kita bikin aja to do store, kita kasih double count kayak gini, copy paste. Sekarang kita coba save dan hasilnya adalah 10 tuh. Karena apa? Aku kasih enter dulu ya di sini. Nah, 10 karena apa? Ya kayak aku bilang tadi, double count ini cuman mengkalikan count dikali dengan 2. Count 5 kali 2 sama dengan 10, makanya hasilnya 10. Nah, kayak gitu gampangnya. Sekarang kita coba akses increment. Nah, increment ini kan function, sama kayak method ya. Kita bisa coba mengakses increment dengan cara kayak begini. Aku bikin dulu BR supaya ada enter, kayak begitu. Terus aku bakal bikin button add. Terus di sini add klik, sama aja, panggil to do store. Terus nama yang mau kita panggil actionnya adalah increment, kayak begini aja. Nah, karena ini hasilnya adalah menambahkan count, jadi kita bakal ngecek di sini. Aku ganti aja ini semua ya. Jadi supaya simple ngelihatnya dan nggak bingung, to do store count. Nah, seharusnya kalau aku klik tombol add, count ini akan bertambah. Contohnya kayak begini. Countnya 5, aku tambah add. Aku zoom in ya biar kalian lebih jelas ngelihatnya. Nah, ini 5, aku tambah add. Tuh, nambah jadi 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi sesimpel itu aja teman-teman cara ngakses hal-hal yang ada di dalam store. Tinggal panggil aja apa yang kita constant, terus kita panggil deh di sini properti apa yang mau kita munculin, sekaligus bisa juga method atau action ya tadi namanya, dan getter. Perubahan rencana ya. Karena ini udah lumayan panjang, jadi aku mau bikin 2 video untuk pembahasan kali ini.
Jadi untuk video sekarang kita cuman kenalan sama Pi-nya doang, gimana installnya, gimana cara importnya, dan cara pengaksesan state, getter, sama actionnya. Untuk contohnya mungkin di next video atau video selanjutnya kita bakal coba bikin to-do list menggunakan Pi-nya, yaitu kita store data kita ke dalam Pi-nya atau store state manajemennya. Jadi sorry, kita nggak selesain to-do list di dalam video ini ya, karena udah lumayan panjang durasinya. Nanti kalian bosan, jadi kita fokus ke satu video untuk contohnya, yaitu video tersendiri di video selanjutnya. Untuk sekarang, silakan kalian coba pelajarin dulu Pi-nya yang udah aku bahas di sini, supaya ngerti penggunaannya. Oh iya, ini cuman pengetahuan bisa dibilang yang aku anggap penting aja ya tentang Pi-nya. Kalau kalian tertarik sama Pi-nya, kalian bisa akses aja websitenya dan baca-baca sendiri. Ada banyak banget nih, ada penjelasan lebih lanjut tentang state, getters, dan action. Tapi untuk yang aku bahas di sini, yang aku anggap penting aja. Oke, jadi kayak begitu aja ya pembahasan video kali ini. Semoga bisa ngebantu kalian dalam memahami Pi-nya. Walaupun ini cuma dasarnya doang, sebagai pengantar kalian buat belajar lebih dalam lagi tentang Pi-nya di web, di dokumentasinya Pi-nya ini. Oke, jadi kayak gitu aja. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.